Tawasud. Tawasud adalah suatu sikap yang teguh pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi terhadap kelakuan adil dan lurus di tengah kehidupan bersama masyarakat. Selain itu, tawasud juga disebut dengan sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, yang mana tidak terlalu keras atau fundamentalis dan terlalu bebas atau liberalisme. Dengan inilah sikap Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Namun, tawasud sendiri itu lebih dikenal sekarang ini dengan istilah moderasi. Hal ini diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang mana disebutkan bahwasanya tawasud dan contoh sikapnya dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tawasud atau moderat berasal dari kata wasat yang berarti adil, baik, atau berada di tengah-tengah dan seimbang. Nah, artinya seorang muslim itu bersikap tawasud akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, yang mana perkara tersebut itu tidak menjadikan masyarakat atau menjadikan dirinya sendiri itu melakukan hal ekstrim dalam simpang kanan maupun dari simpang kiri. Mengutip buku Moderasi Islam Nusantara oleh Haji Muhammad Hasan, Magister Agama, ada 5 alasan mengapa sikap tawasud dianjurkan ada pada diri seorang muslim, yaitu yang pertama, sikap tawasud dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang tawasud sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Yang kedua, hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. Yang ketiga, pemeluk agama lain juga makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dihormati. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka muslim yang bersikap tawasud senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Kemudian yang terakhir, Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan. Nah teman-teman, dari kelima hal tersebut, seharusnya sebagai seorang muslim sudah memahami arti pentingnya bersikap tawasud dalam kehidupan. Tawasud ini juga cocok diterapkan dalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Terlebih di zaman sekarang yang banyak dipenuhi dengan problematika, intoleransi, bahkan diskriminasi antar umat beragama. Oke, di sini saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai pengamalan dari sikap tawasud itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa dengan cara tidak membeda-bedakan golongan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara saling silaturahmi antar sesama agar sedikit mengurangi kekacauan. Kemudian yang ketiga, kita mampu menerima pendapat dari orang lain yang kurang sependapat dengan kita. Yang keempat, kita juga harus mampu menerima baik itu masukan, kritik, ataupun saran dari orang lain. Dan yang kelima, kita harus berbahasa yang baik dan sopan santun dalam berkomunikasi. Oke, dari materi yang telah saya dan dua rekan saya sampaikan, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tawasud merupakan sikap netral yang berintikan pada sikap menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Nah, dalam konsep ini bisa diartikan tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tawasud juga sebenarnya sudah sangat kuat melekat, maksudnya sudah melekat sangat kuat pada mayoritas umat Islam di dunia. Sebagai apa? Tentunya sebagai pola pikir dan bersikap dalam kehidupan beragama, termasuk juga di Indonesia. Sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, tawasud ini senantiasa mengakar dan terus terpelihara dalam keseharian, sehingga
ketika tawasud mampu menciptakan ketenangan dan senantiasa menjaga kerukunan umat beragama dan antar umat beragama, seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, mungkin materi ini yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan dari semester 2B. Dari awal sampai akhir, apabila kami dalam membawakan materi ini memiliki banyak kekurangan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.